Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi bab 7 tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yang artinya pengetahuan, dan bahasa Indonesia dengan istilah sains, yang berasal dari bahasa Latin yaitu scio, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah suatu proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Yang kedua yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap melalui 6 tahap. Tahap pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan dan mampu meramalkan suatu peristiwa yang akan datang. Tahap kedua yaitu zaman Yunani kuno. Zaman ini dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat dan tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga yaitu abad pertengahan. Pada masa ini, semua aktivitas ilmiah yang terkait dengan aktivitas keagamaan karena memiliki simbol abdi agama. Yang keempat yaitu Renaissance. Zaman peralihan dari zaman abad pertengahan berubah menjadi suatu perubahan yang baru dan modern. Zaman modern. Zaman modern ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Dan yang terakhir yaitu zaman kontemporer. Zaman ini dimulai sejak abad 20 yang ditandai dengan berbagai penemuan-penemuan teknologi yang canggih. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus mencetakkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya ideologi. Urgensi kependudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek antara lain: 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. 2. Ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan. 3. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. 4. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Dan yang kelima yaitu kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ditelusuri dalam nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Selanjutnya yaitu dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup berada dalam kondisi nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dan kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Selanjutnya yaitu alasan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang pertama, kerusakan lingkungan yang diakibatkan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua yaitu menggunakan benda-benda teknologi yang akan menggantikan nilai-nilai leluhur. Selanjutnya, gaya hidup global yang menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Selanjutnya yaitu pragmatisme yang berorientasi dalam 3 ciri. Yang pertama yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil yang mewarnai perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam banyak hal mengenai kesehatan, kesehatan adalah hal yang tidak dominan dalam kehidupan masyarakat. Namun, tanpa kesehatan, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Hubungan antara pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila dengan kesehatan masyarakat adalah berdasarkan isi dari sila pertama Pancasila yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung artian yang sangat luas karena hal yang dibahas adalah kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Di antaranya dalam pelaksanaan ketuhanan yang Maha Esa dalam kesehatan masyarakat adalah dalam setiap pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat tidak boleh sampai menyimpang dari ajaran agama. Pancasila sangat penting untuk diterapkan di kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu sebagai pedoman hidupnya agar tercipta kehidupan yang berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kesan-pesan selama pembelajaran 1 semester ini dalam mempelajari mata kuliah Pancasila sangat menyenangkan, dan kami telah mendapatkan banyak pengetahuan mengenai Pancasila yang lebih luas lagi. Terima kasih karena telah mengajarkan kami walaupun penyampaiannya secara kelas virtual dan memberikan edukasi dari berbagai video, dan dari tugas ini yang diberikan sangat-sangat membantu karena kita bukan hanya mengerjakan tugas tetapi juga membaca buku sehingga menambah wawasan kita mengenai pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.